Menteri Hukum katanya RU perampasan aset lebih cepat selesai jika ada usul dari DPR. Selama ini dari DPR sendiri udah ada usul atau belum, Bu? Jujurnya bagaimana? Udah ada usul dari Presiden. Apakah bisa ada dua pilihan untuk undang-undang perampasan aset? Dia bisa berbentuk Perpu, dia bisa berbentuk undang-undang. Kalau mau berbentuk undang-undang, maka lewat proses tadi program legislasi nasional. Pertanyaannya, siapakah yang bisa mengajukan suatu undang-undang? Yang bisa mengajukan rancangan undang-undang adalah DPR tentu saja. Di dalamnya bisa komisi, bisa fraksi, bisa badan, bisa juga per anggota DPR. Tetapi bisa juga dari pemerintah, tapi ada poin ketiga yang penting. Bisa diusulkan oleh masyarakat. Nah, seperti sekarang kan? Usulkan oleh masyarakat, masuk ke balik, diusulkan, nanti diputuskan. Masuk program legislasi nasional, dan kalau masuk prolegnas doang, yang nggak akan pernah dibahas selama tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas setiap tahun. Jadi itu jadi kayak ngasih jurus gue. Saya langsung mau bahas kalau begitu tuntutan 17.8. Kita lihat berapa lama itu bisa terjadi. Nah, aku udah kasih opsi nih. Berarti proses ini harus dipercepat. Segera ambil di baliknya, dimasukin ada perubahan daftar prolegnas 2014 sampai 2029 dan ajuan baru program legislasi nasional prioritas di tahun 2025. Putuskan masuk RUU perampasan aset yang kemudian dari masyarakat, katakanlah naskah akademik dan draft undang-undangnya, bawa ke paripurna, di paripurna disetujui untuk menjadi prioritas agar dibahas, baru bisa dibahas. Tapi tolong bantuannya, tambahkan tuntutannya, tolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Jangan ada kenaikan harga eceran tertinggi pangan. Tidak boleh ada impor untuk pangan-pangan yang diproduksi di dalam negeri. Mati nih sebentar lagi petani tebu kita, pabrik gula kita. Cadangan bisa sampai lebih dari 2,6 juta ton gula produksi petani dan juga industri gula kita. Tapi kalau kita malah impor lagi, itu kebangetan. Beras juga begitu. Udah mau bekutu tuh yang 2024 impor. Nggak kepake. Nggak kepake dan tidak didistribusikan. Malah begitu. Impor-impor terus. Nah, kenapa Bu impor-impor terus, Bu? Padahal banyak barangnya. Saya justru lagi mikir, saya minta ada pembuktian terbalik ya. Apakah ketika impor itu ada success fee? Gitu. Saya merasa ada fee di under table atau under ya, itu indikasi aja. Tapi yang terpenting adalah tidak ada waktu lagi, dan sekarang Presiden sedang bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara yang juga penting menurut saya dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini, konsolidasi nasional itu penting, tapi hubungan diplomatik dan bertemu saat ini dengan Rusia, China, dan beberapa negara penting lainnya, menurut saya ini juga langkah tepat bagi Presiden untuk bagaimana adanya suatu kerjasama termasuk pertahanan keamanan, sehingga bisa saling menguatkan. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak bisa diintimidasi oleh orang lain, oleh pihak luar. Dan saya juga ingin menambahkan, pidatonya Xi Jinping ini, bangsa yang besar adalah tidak bisa diintimidasi oleh pihak luar, tapi juga bangsa yang tidak mengintimidasi rakyatnya sendiri.